Kayaknya kita harus berpartisipasi dalam pelaksanaan Munas itu, Bang. Ya, harus jadi salah satu kompetitor di situ. Untuk mengatasi keadaan yang terjadi sekarang ini, saya kira tidak cukup hanya kita berkompetitor, tapi harus ada suatu sikap dan apa yang mau kita bawakan ke AAI. Ya, setuju nggak? Setuju. Ya, kalau kita siapkan visi dan misi, kalau saya berpemikiran begini ya, visi yang harus kita sampaikan itu kalau teman-teman setuju ini dan sependapat dari apa yang saya lihat terjadi selama ini di AAI, dan saya juga monitor. Pertama, misi pertama itu adalah menjaga marwah kehormatan AAI sebagai organisasi advokat yang kuat, berwibawa, dan disegani oleh orang yang lain. Ya. Setuju, ya kan? Nah, yang kedua, membangun keutuhan dan solidaritas AAI. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia AAI melalui berbagai kegiatan yang berkesinambungan. Nah, itu apa menurut kalian gimana? Cocok. Bisa ya? Bisa kita elaborasi nanti bagaimana dalamnya ini visi ini, ya kita diskusi. Kita ada Cocok ya? sedikit konsep-konsep dasar lah ya. Misinya itu menghidupkan kembali cabang-cabang AAI yang tidak aktif serta membangun data basic AAI. Ya, karena selama ini AAI kan ada penurunan. Betul. Itu harus kita bangun kembali itu, Bang. Iya, Karena betul. sudah itu, Bang, ada lagi misi yang kedua kita tuh memberdayakan seluruh cabang-cabangnya untuk memiliki pusbakum. Karena ini ujung tombak organisasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dan juga pembinaan terhadap generasi muda. Ya, ada pemikiran soal itu, Efra? Ada. Selain soal masalah pemberdayaan tadi, memang kita harus punya juga ya misi ya. Salah satu misinya membangun sistem rekrutmen advokat melalui penyelenggaraan pendidikan profesi advokat. Nah, cakep itu. Jadi itu kan kita melaksanakan secara utuh perintah Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Jadi proses pintu masuknya rekrutmen itu harus kita pelihara, kita jaga dengan mengedepankan nilai profesionalisme. Selain itu, Bang, pesan Undang-Undang advokat juga kan ada, Bang Henry, itu mengenai komisi pengawas. Ya. Kita dorong nanti komisi pengawas ini untuk bekerja secara maksimal untuk mengawasi secara proaktif dalam rangka menegakkan disiplin etika. Terus apa lagi? Saya pernah kita di dalam diskusi yang lalu kita mau membangun hubungan dengan membentuk apa supaya organisasi ini mempunyai tugas membangun hukum, membentuk hukum dan segala macam. Perlu ada satu kerjasama dengan pemerintah, dengan parlemen, dengan kedua Mahkamah Agung dan seterusnya. Nah, tapi saya kira tidak cukup kalau pimpinan dari AAI itu sendiri hanya berbicara di belakang meja. Dia harus mau membawakan dan mau didengar oleh pimpinan-pimpinan lembaga negara ini. Gimana menurut Jadi kalian? orang yang harus punya talenta. Bang Palmer punya orang yang kayaknya cocok ini. Sudah bisa. Kayaknya cocok. Gitu ya. Saya cocok untuk itu. Cocok kan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah kalau begitu. Saya setuju aja. Tetapi misi yang paling kita sudah sepakati ini tuh sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Betul ya? Bravo AAI. Yes. Jadi terakhir poinnya bersatu teguh untuk kejayaan AAI. Wah, mantap. AAI Jaya. Salam AAI. Saya Palmer Situmorang yang adalah salah satu pendiri Asosiasi Advokat Indonesia akan maju menjadi calon ketua umum, turun kembali untuk membenahi selain tidak aktifnya sedemikian banyak cabang yang dimiliki AAI sebelumnya, harus direstorasi ulang dan diaktifkan. Saya akan membawa AAI untuk boleh berkomunikasi, boleh mempunyai akses kepada pusat-pusat kekuasaan, agar marwah dan martabat AAI boleh meningkat setara dengan penegak-penegak hukum lainnya, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Saya memiliki akses dan jaringan untuk itu. Selain membenahi ke dalam, juga mengadakan komunikasi dengan pihak media untuk mempublikasikan keberadaan dan semua aktivitas AAI. Pada dasarnya harus mengangkat marwah AAI. AAI harus untuk AAI.
tidak untuk organisasi yang lain. Saya akan tolak semua campur tangan organisasi lain di dalam AAI, karena AAI haruslah untuk AAI yang mandiri dan merdeka. Hidup AAI, sekali AAI, tetap AAI. Terima kasih. Buat Bang Palmer dan Bang Henry, tadi ada beberapa pesan yang sudah disampaikan. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa selain memang kedudukan Posbakum itu sebagai salah satu etalase di organisasi advokat AAI, tapi ada hal yang ingin disampaikan oleh kami bertiga, bahwa kami ingin secara utuh membawa adik-adik advokat muda, kawan-kawan yang muda ini untuk bisa secara maksimal dia bisa mengikuti semua kegiatan pendidikan yang berkesinambungan yang ada di AAI, sehingga basic knowledge-nya bertambah, basic education-nya bertambah, basic skill-nya bertambah, sehingga apa yang menjadi cita-cita advokat milenial menjadi advokat yang profesional insya Allah bisa tercapai. Bravo PHD, bersatu teguh untuk kejayaan AAI. Terima kasih. Saya Henry Donald. Ya, kita bersama Bang Palmer dan Epran Helmi Juni sepakat untuk memperbaiki AAI, ya kan? Fakta dalam 10 tahun terakhir ini AAI ada dalam titik nadir yang paling rendah. Ya, cabang-cabang kita sudah banyak mati suri. Karena itu harus kita bangkitkan kembali AAI seperti minimal 10 tahun yang lalu, kan? Seharusnya kami ini sudah tidak aktif lagi, ya. Cuman ngelihat kondisi AAI yang sangat memprihatinkan ini, maka kami turun gunung, ya kan? Lebih sulit lagi memperbaiki daripada membangun dari awal, ya. Nah, karena itu kami sepakat, kami bertiga akan bahu-membahu bersama rekan-rekan seluruh DPC AAI di Indonesia, bahkan anggota AAI, untuk menghidupkan kembali AAI yang marwahnya sudah hilang selama ini. Salam AAI, jayalah AAI selamanya.